Baik, kita akan mendalami mengenai cuaca ekstrim yang juga masih melanda sejumlah wilayah Indonesia. Sudah ada Pak Guswanto. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Guswanto. Mungkin boleh diinformasikan kepada kita sebenarnya apa yang menjadi penyebab sejumlah wilayah dilanda cuaca ekstrim dan ini akan berlangsung sampai kapan, Pak? Apakah memang hanya di bulan Januari atau mungkin nanti di bulan depan juga masih terasa? Baik, Kamarateh dan Mas Bayu, selamat pagi. Jadi kalau kita melihat dinamika atmosfer wilayah Indonesia, saat ini ada sekitar tiga ataupun dinamika atmosfer. Yang pertama yaitu adanya gelombang Rossby ekuator yang berpropagasi ke arah timur. Kemudian ada satu lagi gelombang Kelvin, kemudian ditambah dengan Madden-Julian Oscillation. Dan yang tidak kalah penting adalah pagi hari ini jam 1 ya, tanggal 16 itu BMKG telah mendeteksi lahirnya siklon tropis anggrek yang posisinya kalau lihat di gambar ini adalah di Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu, sekitar berjarak 1170, sehingga ini akan memberikan dampak kepada wilayah kita, tentunya adalah gelombang tinggi di wilayah Samudra Hindia. Ini perlu diwaspadai, di mana pada saat lahirnya siklon tropis anggrek ini kekuatannya yaitu sekitar 65 km per jam kecepatan anginnya dan tekanannya adalah 1000 milibar ya. Kemudian kalau kita prediksi 3 hari sampai ke depan, ini masih berdampak terhadap gelombang tinggi terhadap wilayah di Indonesia khususnya Samudra eh, Hindia sebelah barat ya, Kamaratih dan Bayu. Kemudian di sisi lain kita juga karena aktifnya monsun Asia, maka wilayah-wilayah di Indonesia yang masih akan mendapatkan hujan itu di sebagian besar di Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, kemudian Sumatera Barat, dan termasuk sebagian besar wilayah Pulau Jawa bagian barat. Kemudian kita lihat juga karena adanya propagasi daripada gelombang Kelvin, kita juga melihat juga ada Rossby, maka perlu kita waspadai yaitu di Sulawesi Selatan ini juga akan terjadi peningkatan cuaca ekstrim. Dan ini kalau kita lihat Kamaratih dan Bayu sekiranya akan terjadi sampai bulan April ya. Kalau kita lihat kan Desember, Januari, Februari itu merupakan musim hujan, nanti Maret, April, Mei itu merupakan musim pancaroba dari hujan menuju ke kemarau. Dan ini perlu terus kita waspadai karena puncak hujan masih kita prediksi yaitu minggu ketiga bulan Januari ini sampai minggu pertama di bulan Februari. Kemudian kalau kita melihat bagaimana antisipasi masyarakat ya, saya melihat untuk antisipasi masyarakat yang perlu dilakukan yang pertama yaitu tetap tenang dan waspada akan adanya bencana hidrometeorologi yang disebabkan karena cuaca ekstrim, misalkan banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, angin puting beliung, itu yang perlu diwaspadai. Yang kedua, kemudian bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan, misalkan di tepi sungai, bantaran sungai, kemudian di wilayah yang berlereng, itu perlu berhati-hati. Karena kalau kita lihat kejadiannya sebagian besar itu di sore hingga malam hari. Jadi ini menjadi kewaspadaan yang lebih. Yang ketiga, saya berharap kepada masyarakat dan seluruh warga itu mengenali lingkungan, artinya lingkungan tempat tinggalnya. Apakah lingkungan tempat tinggalnya itu adalah daerah rawan bencana ataupun daerah cekungan air ataupun daerah yang memiliki tingkat kerentanan terhadap bencana yang tinggi. Karena dengan mengenali lingkungan sekitarnya itu adalah sudah merupakan usaha yang besar untuk memitigasi bencana cuaca ekstrim. Kalau kita lihat kan curah hujan itu hanya salah satu faktor saja terhadap untuk timbulnya bencana. Dan yang terakhir, barangkali kami berharap masyarakat lebih memanfaatkan informasi info BMKG, baik itu melalui Android ya, aplikasi BMKG, kemudian juga melalui call center 196, juga bisa datang langsung ke kantor-kantor BMKG terdekat yang tersebar di wilayah Indonesia. Pada prinsipnya, mari informasi BMKG informasi meteorologi yang kita berikan itu dapat diakses oleh masyarakat
melalui telepon pintar dan kita manfaatkan dengan baik dan benar sehingga kita bisa Oke, baik. terhindar dari bencana hidrometeorologi. Kira-kira itu Bayu Oke. dan Kamarate. Baik, Pak Guswanto, satu saja Pak, agar clear begitu ya, agar tidak terjadi simpang siur di masyarakat juga. Apakah dengan dinamika atmosfer yang Bapak tadi sampaikan dengan ancaman hingga bulan Februari begitu ya, ini akan berkorelasi atau berhubungan langsung nggak Pak dengan beberapa aktivitas ke gunung apian Pak? Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau dibilang ada aktivitas itu tidak, sebenarnya ada tapi tidak terlalu langsung ya. Kalau kita melihat seperti ini, Bayu. Jadi dengan adanya hujan yang terjadi, maka itu akan memberikan suhu pada dalam bumi karena gunung api merupakan aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Sedangkan cuaca itu merupakan aktivitas atmosfer di atas permukaan bumi. Namun apabila dia bertemu di permukaan, misalnya kita lihat di satu sisi terjadi peningkatan aktivitas gunung api karena adanya peningkatan suhu, kemudian satu lagi apabila ini terkena oleh air maka bisa terjadi misalkan bencana lahar dingin dan lain sebagainya. Jadi ada korelasinya namun tidak langsung. Ini yang perlu diwaspadai. Pak Guswanto, mungkin juga himbauan, selain tadi ada menghimbau agar masyarakat juga mengetahui peta lokasi tempat tinggalnya apakah rawan bencana atau tidak, tapi bagaimana untuk penerbangan, kemudian para nelayan yang ingin melaut, dan juga sektor pertanian kita juga akankah berdampak dengan adanya cuaca ekstrim ini dan apa perlu yang dilakukan? Baik, Kamarate. Kalau kita lihat untuk sektor cuaca ya, untuk cuaca untuk aplikasi beberapa sektor, misalkan kita lihat di penerbangan ya. Kita memiliki aplikasi yang namanya Siam ya. Itu bisa kita monitor. Di sana akan terlihat bagaimana pembentukan awan konvektif itu begitu masif dan ini akan membuat beberapa penerbangan itu tidak nyaman. Itu adalah dampak yang paling umum ya. Jadi penerbangan itu tidak akan nyaman, sering bergeronjal atau naik turun karena seorang pilot akan menghindari adanya awan cumulonimbus. Kemudian untuk pertanian kita juga lihat biasanya kalau adanya banjir itu terkadang gagal panen akan lebih tinggi dibanding hal-hal yang lainnya. Jadi kemudian kita juga melihat barangkali di sektor lain ya seperti sektor transportasi laut. Kita melihat bahwa tadi saya sampaikan akan ada peningkatan gelombang di wilayah Samudra Hindia bagian barat misalkan di Mentawai karena dampak dari siklon tropis anggrek yang terjadi itu maka teman-teman kawan-kawan semua yang melakukan transportasi di perairan Mentawai hingga Lampung, perairan Enggano, Samudra Hindia Selatan ini akan mendapatkan dampak gelombang sekitar 2,5 sampai 4 meter. Artinya lebih berhati-hati. Maka kapal-kapal yang kecil tradisional sebaiknya tidak melaut ke sana. Barangkali itu yang bisa disampaikan Kamarate. Baik, terima kasih Pak Guswanto atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Guswanto juga bisa menjadi referensi kita untuk memitigasi ya, setidaknya di lingkungan terdekat kita menghadapi cuaca ekstrim. Sekali lagi Pak Guswanto terima kasih, selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih Mas Bayu dan Pak Bu Kamarate.